Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Respons berkelas Witan soal sindiran bek Vietnam yang ejek timnas Indonesia rasa Belanda. Bung Towel ngoceh sindir keras, sebut Shin Tae-yong jumawa dan malas pantau Liga 1. Dia merasa di backup PSSI. BREAKINGNEWS Shin Tae-yong panggil satu pemain baru ke timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Sangat ketakutan jelang timnas Indonesia versus Vietnam, pemain naturalisasi Garuda telah diamati videonya siang sampai malam oleh pasukan Philippe Troussier. Jelang perkuat timnas Indonesia, Jay Itzes menggila performanya, ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0. Respons berkelas Witan soal sindiran bek Vietnam yang ejek timnas Indonesia rasa Belanda. Pemain timnas Indonesia, Witan Sulaiman buka suara terkait sindiran pemain Vietnam, Du Duy Man. Sebagai informasi, Du Duy Man sebelumnya sempat memberikan sindiran kepada timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Du Duy Man bahkan mengaku dibuat bingung apakah bakal melawan timnas Indonesia atau Belanda. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini tim tersebut dalam kurung timnas Indonesia kembali dinaturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling meledek mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Namun tim Vietnam juga memiliki pemain berkualitas. Dalam hal ini Witan menegaskan tak ada perbedaan antara pemain naturalisasi atau lokal. Lebih lanjut, Witan juga memberikan contoh timnas Prancis yang dihuni banyak pemain keturunan. Kalau saya pribadi, kita semua di sini sama. Kita pemain Indonesia, kita rakyat Indonesia, kita berhak untuk membela Indonesia. Jadi gak ada perbedaan antara naturalisasi atau lokal. Karena menurut saja juga di Perancis saja kan mereka banyak pemain keturunan, tapi kan hal wajar. Mungkin ini hal yang baru di sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar. Mungkin ini hal yang baru di sepak bola ASEAN, jadi mungkin mereka berkomentar seperti itu. Tapi kalau menurut saya di sepak bola hal wajar. Bung Towel ngoceh sindir keras, sebut Shin Tae-yong jumawa dan malas pantau Liga 1. Dia merasa di backup PSSI. Pengamat sepak bola Tommy Welly mengungkapkan pelatih timnas Indonesia saat ini Shin Tae-yong dalam kurung STY malas memantau Liga 1. Kata dia hal itu disebabkan karena STY merasa di backup penuh oleh PSSI dengan menyiapkan pemain naturalisasi atau berdarah Indonesia sesuai permintaan STY. Selain itu, Bung Towel sapaan akrab Tommy Welly menyebut pelatih asal Korea Selatan tersebut jumawa. Ia seolah merasa paling dibutuhkan. Mungkin karena dia paham netizen ada di belakangnya. Bagaimana tidak? Usai Piala Asia 2023 Januari lalu, STY mengkritisi Liga Indonesia. Minta liganya diperbaiki, kata Bung Towel. Ironisnya, begitu Liga 1 kembali bergulir awal Februari kemarin, lanjut Bung Towel. STY malah memilih pulang kampung untuk berlibur. sekaligus menjalani kerja sampingannya sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam Football Club.
Tugas pertama STY untuk mantan klubnya itu adalah mempromosikan kartu keanggotaan Seomnam. Bisa dibilang, STY terlalu malas untuk nongkrongin pertandingan Liga 1 langsung ke stadion-stadion. Jadi jangan heran jika tidak ada nama baru dari skuad timnas yang dipanggil STY menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, istilahnya, yang itu lagi saja. Pemain yang selama ini disukai dan favorit STY, ujar Bung Towel. Bung Towel pun menilai STY tak malu dengan memanggil Nadeo Argawinata. Padahal STY sempat memarkir kiper asal Borneo Football Club ini karena dianggap kalah tenang dibandingkan Syahrul Trisna. BREAKINGNEWS Shin Tae-yong panggil satu pemain baru ke timnas Indonesia jelang lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil satu pemain baru jelang pertandingan melawan Vietnam. Pemain yang dimaksud itu adalah Arkan Fikri. Arkan Fikri telah bergabung bersama timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu dalam kurung 17 Maret 2024. Sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan itu mengumumkan 28 pemain untuk menjalani persiapan jelang melawan Vietnam. Dari 28 pemain itu, tidak ada nama Arkan Fikri. Kini gelandang Arema Football Club itu dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Usianya yang masih muda tentu saja ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Arkan Fikri. Sementara itu asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, tidak mau komentar terkait kedatangan Arkan Fikri. Menurutnya, hanya Shin Tae-yong yang berhak memberikan jawabannya. Sangat ketakutan jelang timnas Indonesia versus Vietnam, pemain naturalisasi Garuda telah diamati videonya siang sampai malam oleh pasukan Philippe Troussier. Para pemain naturalisasi timnas Indonesia ternyata dipantau oleh staf pelatih timnas Vietnam. Hal itu diungkap langsung oleh bek sayap Vietnam, Pham Xuan An, yang bahkan mengaku pihaknya sudah menganalisis setiap pemain naturalisasi skuad Garuda. The Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam, tampak serius menatap laga kontra timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi kedalaman skuad Garuda untuk melawan Vietnam bisa dibilang sangat sip. Untuk para pemain naturalisasi Indonesia, staf pelatih telah menganalisis secara menyeluruh setiap individu melalui video pertandingan Piala Asia 2023 baru-baru ini, kata Xuan Man. Vietnam melakukan hal itu karena tak ingin jatuh ke lubang yang sama. Seperti kita tahu, Vietnam menelan kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Xuan Man sadar betul melawan skuad Garuda di kandangnya bukan perkara mudah, tapi dia yakin The Golden Star Warriors bisa memberi perlawanan berarti. Seluruh tim akan belajar dari pengalaman untuk memperbaiki apa yang belum dilakukan. Menjadi tamu di kandang Indonesia tentu saja akan sangat sulit. Tim Vietnam akan fokus pada tujuan menang, tutur Xuan Man. Jelang perkuat timnas Indonesia, Jay Itzes menggila performanya, ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0. Jay Itzes ukir statistik apik saat bawa Venezia bantai Palermo 3-0 dalam lanjutan laga Liga 2 Italia 2023 hingga 2024. Bek timnas Indonesia itu mampu tampil solid sepanjang pertandingan saat bermain di posisi bek tengah. Ya, Venezia sukses mengalahkan Palermo 3-0 dalam lanjutan Liga 2 Italia 2023 hingga 2024.
Kemenangan manis itu diraih Jay Itzes dan kolega di Renzo Barbera, Palermo, Italia pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol tanpa balas untuk Venezia dicatatkan oleh Joel Pohjanpalo menit 18 dan menit 30 dan Christian Gitjar menit 90 tambah 2. Kemenangan ini membuat Venezia semakin mantap menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga 2 Italia 2023 hingga 2024. Jay Itzes mencatatkan statistik apik setelah tampil tak tergantikan dalam pertandingan itu. Menurut penilaian SofaScore, pemain berusia 23 tahun itu layak diberikan ponten 7,0 dalam laga tersebut. Jay Itzes mampu membukukan 53 sentuhan, 91% akurasi umpan, dan 3 umpan jauh yang akurat. Selain itu, Jay mampu memenangkan 3 dari 5 kali duel, mencatatkan 5 sapuan, dan 1 tackle. Sejumlah catatan apik ini tentu menjadi modal bagus bagi Jay Itzes menjelang membela timnas Indonesia.